Oke, kita lanjut. Kalau dari video sebelumnya kita belum berhubungan sama dari IDE-nya. Nah, untuk dari video ini kita bagaimana kita bisa bikin aplikasi pertama kali itu pakai Android Studio. Sedangkan kita bikin Hello World dulu gitu ya. Nah, mungkin teman-teman langsung buka aja dari Android Studio-nya. Eh, Mungkin teman-teman yang sebenarnya dari Android Studio sendiri sebenarnya nggak terlalu ribet sih kalau misalnya kita mau install. Kalau nanti ada JDK-nya kalau bisa untuk dari Open Java-nya, dan teman-teman bisa di sini ada install dari Android Studio-nya itu ada di bagian developer.android.com. Nah, di bagian ini ada dari teman-teman bisa download aja terus tinggal diinstal. Cuma mungkin ada settingan kalau teman-teman pakai Windows atau pakai Linux ya. Nah, ini ada petunjuk-petunjuknya. Nanti bisa lihat di bagian dari developer.android.com. Oke, jadi kalau kita bikin aplikasi pertama kali sebenarnya kita tinggal pilih yang Start a New Android Studio Project. Nah, cuman kalau yang di bawah ini ada Open yang Setting Android Studio Project, itu maksudnya kalau teman-teman udah pernah bikin dari si project di Android Studio dan membuka lagi, tinggal pilih yang Open yang Setting. Atau ini ada Get from Version Control. Mungkin teman-teman yang udah berhubungan sama version control. Mungkin yang belum tahu dari version control, biasanya kalau kita nyimpan code-nya itu bukan di memori internal dari device atau laptop kita, tapi bisa nyimpan dari code-nya itu di cloud. Misalkan di GitHub atau dari GitLab dan lainnya. Itu bisa di clone istilahnya dari GitHub ya. Terus ini ada debug APK juga, terus ada import project, ada import Android code sample. Nah, ini mungkin sebelum ada Android Studio itu ada Eclipse namanya. Jadi bisa di generate juga projectnya itu di Android Studio. Nah, di bagian samping ini mungkin dari history dari aplikasi atau dari project yang saya bikin gitu ya. Ini yang merah-merah ini mungkin udah saya hapus. Oke, jadi saya bikin dulu. Kita pertama kali ada di Android Studio Project di sini. Nah, jadi sorry, saya lupa ngabarin. Di sini saya pakai version Android 4.01 ya. Oke, jadi kalau kita pilih dari Start New Android Studio Project, nah di sini sebenarnya beberapa template itu udah disediakan sama si Android Studio-nya. Nah, mungkin teman-teman yang udah mau bikin aplikasi yang berhubungan sama map-nya, di sini ada map-nya. Terus ada menu di samping itu navigation ya. Terus ada scrolling activity di sini, ada tab juga, ada fragment view model, nanti juga belajar itu. Terus ada tab ya, ada yang kosong, terus ada tombol plus juga. Nah, tinggal teman-teman soal dari kebutuhan kita mau pakai yang mana. Nah, kalau kita mau yang kosong dulu, kita bisa pilih empty di sini. Terus sebagai informasi aja di bagian sini juga ada untuk dari Wear OS jamnya, atau untuk dari TV Android atau otomotif untuk mobil ya biasanya. Terus ada Android Thing. Biasanya dari Android Thing-nya itu yang berhubungan sama, mungkin dulu kita kenalnya itu ada Arduino gitu ya, Arduino. Oke, kita kembali ke bagian dari phone and tablet. Nah, kita pilih yang empty dulu, kita bisa next. Oke. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita isi adalah dari name, dari packet name, sama dari save location, sama dari language-nya. Nah, untuk nama lokasinya itu namanya dari aplikasinya ini sebenarnya itu kalau bisa di uppercase ya, jadi kayak punggung onta gitu. Jadi dicontohkan di sini adalah my location, berarti M terus E-nya besar. Nah, kita bikin di sini my first, bisa pakai spasi juga. My first app. Nah, terus ada packet name. Apa sih guna packet name? Kenapa harus ada? Nah, sebenarnya dari packet name-nya itu adalah dia nanti sebagai folder atau folder utama dari kelas-kelas atau dari file-file yang kita bikin nanti. Nah, selain itu, packet name juga berguna kalau kita buka Google Play ya. Google Play. Oke, kita buka coba Google Play. Kita coba lihat beberapa aplikasi ya. Contohnya kita lihat adalah Gojek. Nah, pada saat kita mau install Gojek, sebenarnya Gojek itu udah mempunyai dari paket name-nya. Itu paket name itu com Gojek, app nama name-nya. Apa gunanya sebenarnya dari paket name-nya ini? Paket name-nya itu sebenarnya sebagai identifier.
Jadi untuk membedakan antara satu aplikasi dengan aplikasi lain di Play Store. Nah, mungkin sedikit informasi, teman-teman nanti kalau sudah bikin aplikasi di Android Studio, itu dari aplikasinya itu bisa di-upload ke Play Store. Nah, jadi di bagian Play Store ini untuk membedakan antara satu aplikasi dengan aplikasi lain, kita bisa dengan paket name ini. Nah, gitu. Jadi, kalau teman-teman nanti bikin aplikasi dengan terus mau upload ke Play Store, terus mau upload kedua kalinya dengan project yang berbeda, kalau bisa itu dibedain nama paket name-nya. Kenapa? Soalnya kalau dia sama, nanti Play Store nanti bakal ngeblok, nggak bisa diupload karena kalian udah pakai paket name yang sama sebelumnya. Nah, itu dari guna paket name yang lainnya ya. Terus ada save location di sini. Save location-nya itu ini mungkin tempat penyimpanan dari project kita. Misalkan nanti kita mau pindah laptop atau mau save ke Google Drive atau yang lainnya. Nah, kita bisa nggak bingung ini puisi project saya di mana ya. Ini teman-teman bisa ganti di bagian sini. Misalkan kita mau ganti dia di bagian download atau di bagian dokumen itu juga bisa. Nah, tinggal diganti aja sesuai dari kebutuhan teman-teman. Gitu ya. Terus ada language. Nah, di sini kita dari bahasa yang kita gunakan adalah Java. Nah, gitu. Nah, terus tadi kita bahas juga masalah version di bagian video sebelumnya. Nah, di sini kita harus menentukan dari minimum SDK-nya. Terus kenapa nggak ada maksimum? Nah, maksimum ini adalah dia yang paling terbaru. Sekarang terbaru adalah Android Key ya. Nah, jadi yang maksimumnya adalah Android Key. Nah, cuman di sini kita cuma ngatur yang dari minimum SDK-nya saja. Kenapa? Nah, karena kita bisa mengatur dari aplikasi yang kita bikin sekarang itu kira-kira dipakai oleh OS apa aja. Nah, jadi kalau teman-teman pilih dari SDK minimumnya itu adalah Lollipop, secara otomatis dari OS di bawahnya seperti Jelly Bean atau dari KitKat itu nggak bisa install dari aplikasi yang kalian bikin sekarang. Nah, terus mana yang lebih recommended? Sebenarnya ini Google ada Help Me Choose ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat itu yang dari yang paling banyak ya. Ya, kita bisa lihat di bagian link ini juga dari si Google-nya. Ini teman-teman bisa lihat lebih lengkap di bagian sini ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari penggunaannya, sebenarnya yang terbaru masih sedikit. Nah, cuma kalau kita lihat di bagian Lollipop itu dia yang termasuk yang masih yang paling banyak ya. Nah, KitKat itu sebenarnya kalau Indonesia sendiri itu sebenarnya udah banyak orang yang tidak pakai dari aplikasi KitKat atau dari version KitKat ini. Nah, makanya dari Google sendiri sebenarnya itu disarankan kita dari minimum SDK-nya adalah Lollipop. Gitu ya. Oke, tinggal kita finish. Oke, biasanya kalau teman-teman baru itu biasanya agak lama dari proses penyiapan dari new project. Ini ada teman-teman pas buka dari pertama Anu Studio biasanya ada tipnya. Ada di sini di bagian sini. Nah, teman-teman bisa baca aja mungkin kalau dari shortcutnya dan dari toolnya dan lain-lainnya bisa dibaca di bagian sini tuh. Dikasih tahu sama Google. Ini guna lens parameter gimana, kalau shortcutnya di Mac gimana, di Windows atau di Linux gimana. Oke, kalau seandainya udah nggak mau baca, nah kita close aja. Oke, ini adalah new project kalau kita di Android Studio. Nah, jadi kalau seandainya kita udah bikin new project, nah sebenarnya kalau kita lihat ada dua menu atau directory utama di Android Studio itu ada yang app, ada yang Gradle. Nah, Gradle ini sebenarnya dia sebagai kayak monitoring ya. Dia ngecek dari semua code-nya itu udah sesuai standarnya atau ada kelas yang nggak kepanggil atau gimana. Atau semua dari pengecekan dari code biasanya itu letaknya di bagian Gradle. Nah, codingan kita itu ada di bagian app ini. Nah, kita bahas yang app-nya dulu. Nah, yang app ini sebenarnya ada subdirectory lagi. Di sini ada yang manifest, Java, sama dari resource. Nah, kita ada yang manifest, ada yang Java, sama yang resource. Jadi yang Java ini sebenarnya dari main logiknya, semua logik dari aplikasi kita itu semuanya di bagian Java ini.
Yang resource itu yang berhubungan sama dari interface. Jadi apa yang ditampilin di user, misalkan ada button warnanya merah atau gambar atau yang lainnya, semuanya kita atur di bagian resource. Nah gitu. Jadi manifest adalah dia yang mengatur kira-kira yang page atau halaman yang pertama kali muncul adalah siapa. Terus kita juga bisa mengatur tema dari masing-masing activity di bagian manifest. Terus juga di bagian manifest kita juga membahas atau misalkan di bagian aplikasinya itu butuh permission call phone atau internet atau segala macamnya, kita bisa setting di bagian manifest. Oke, nanti untuk dari penjelasan lebih lengkap nanti kita di video selanjutnya.